Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir dalam acara Market Day FLP Jepang yang sudah beberapa bulan ya kita off-kan gitu. Bahkan terakhir mungkin bulan Juni waktu itu. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam acara Market Days di bulan Oktober yang qadarullah mundur sepekan dari jadwal sebelum seperti biasanya ya. Biasanya ada di ahad kedua, sekarang kita ada ahad ketiga. Eee, kebetulan, bulan lalu kita sudah selesai dengan perekrutan yang, alhamdulillah, telah berhasil menjaring, kader-kader baru untuk, FLP Jepang gitu ya. Bahkan hari ini kita juga kedatangan narasumber yang juga anggota FLP Jepang, baru gitu. Sebelumnya beliau juga, anggota FLP Jepang di Indonesia, di Sulawesi. Nah kita, ini ya, beliau, pindah domisili ke Jepang dan alhamdulillah bisa bergabung dengan FLP Jepang, insyaallah begitu ya. Baik, kita buka acara ini dengan, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, eee, shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada guru kita, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga, eee, keluarga dan sahabat dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman selalu mendapatkan rahmat dan, kasih sayang Allah Ta'ala. Tak lupa juga kita sampaikan, ini ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina dan juga di negara-negara yang lain yang sedang mengalami konflik. Semoga Allah mudahkan, perjuangan mereka, Allah berikan syahid bagi yang gugur di medan perang. Semoga Allah berikan kemenangan bagi umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang udah hadir pagi ini. Masya Allah, hanya ini ya, sudah 300 orang. Alhamdulillah, Beserta pasukan luar di biasa. belakang yang belum terlihat. Kemana ya teman-teman ya, mungkin apa, saking, paginya kita ya di sini atau mungkin, teman-teman sudah beraktivitas yang lain. Semoga, segera menyusul ya datang ke Market Day FLP Jepang. Baik, saya bacakan dulu, susunan acaranya. Insya Allah, kita ada pembukaan dan penjelasan acara, kemudian penyampaian karya. Hari ini kita ada, 2 orang yang mendaftarkan diri untuk, melakukan promosi karya. Nah, tetapi ya baru hadir satu ya, Kak Mursida saja mungkin, ada satu lagi yaitu Kak Heru, beliau belum hadir di sini, mungkin nanti, semoga segera bergabung gitu ya. Mungkin sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri bagi yang belum kenal ya, saya Dian, di sini bertindak sebagai, penacang yang, membawakan acara ini. Kemudian, ada Labokun juga sedang mungkin Mbak Imar ya sekarang jadi Labokun, Heeh, membantu saya sebagai operator, insyaallah ya. heeh. Iya baik, mungkin, saya jelaskan sedikit tentang, acara Penalabo Market Day ini, sedikit aja ya karena waktunya juga sudah, berjalan sedemikian cepat. Jadi, Penalabo Market Day ini merupakan, merupakan, ini ya, event kegiatan kerjasama antara divisi humas dan juga divisi bisnis Rumah Cahaya. Rumah Cahaya, eee, Rumah Cahaya ini tuh artinya itu rumah baca dan hasilkan karya gitu. Jadi bukan hanya rumah baca aja gitu. Eee jadi, cocok banget nih di sini kita, selain membaca karya-karya teman-teman juga kita juga bisa menghasilkan karya, menghasilkan, oh, ide baru gitu ya. Nah, salah satu tujuannya dari, Penala Market Day ini juga, mendukung, dan juga mempromosikan literasi. Maksudnya gimana? Jadi kita tuh,
diharapkan melalui acara ini kita semakin cinta budaya baca, kita tahu, oh karya-karya terbaru para anggota gitu ya. Karya-karya ini nggak cuman tulisan atau buku aja gitu ya, atau kumpulan puisi, tetapi juga mungkin, dalam bentuk yang lain seperti, podcast, siniar, atau audiobook dan juga, mungkin, tulisan-tulisan di media dan karya-karya kreatif yang lainnya. Kemudian, tujuan berikutnya mendukung, penulis dan juga penerbit. Nah, melalui kegiatan Pena Market Day ini, Penala Market Day ini diharapkan penulis dan juga, penerbit mungkin bisa ketemu, oh, ketemuan nih. Jadi, terus juga ke konsumen juga, oh bisa, memperluas ini ya, outreach, memperluas apa ya, jangkauan gitu ya, jangkauan, penjualan juga gitu, insya Allah seperti itu. Selain itu juga mungkin, bisa membangun, jejaring, membangun kolaborasi. Jadi, saling berbagi dan juga kita bisa membangun relasi antara satu sama lain, gitu. Mungkin, Kak Mursida bisa ketemu dengan, Kak Imad, bisa ketemu dengan Kak Lutfi di sini. Halo, assalamualaikum Kak Lutfi udah datang gitu. Kemudian, saling berbagi, oh ternyata, seperti ini, mungkin saling berbagi, ide gitu. Ada juga mungkin berbagi tantangannya, tantangan, marketing misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Dan mungkin yang terakhir tujuan dari, Penala Market Day itu adalah eksplorasi ide dan kreativitas baru. Jadi, dengan kita melihat, karya-karya terbaru dari teman-teman di sini, kita, akan dapat inspirasi ide atau sudut pandang baru yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan produktivitas seluruh anggota FLB Jepang, gitu. Gitu ya teman-teman, mungkin sedikit, pengantar dari, acara Penalab Market Day. Mari kita, lanjutkan ini ya, ke penyampaian, promosi karya. Oke, ini susunan acaranya mungkin singkat saja, kita langsung ke penyampaian dan promosi karya. Nah, hari ini, pendaftar pertamanya itu, ada Kak Heru, beliau mendaftarkan buku terbarunya berjudul Surga Dalam Sebotol Vodka. Oh, namun sayang sekali hari ini, belum tampak ya beliau, mungkin kita, lanjut ke penyampaian, promosi, kedua, yaitu Kak Mursida. Kak Mursida, bisa share screen sendiri atau saya bantu, Kak? Ya dibantu boleh, Kak dia. Dibantu boleh? Iya. Baik, Bangun. baik Kak Mursida, mau promosi buku yang ini dulu ya, Kak, ya? Boleh, Kak Dian. Oh, iya, baik. Baik, baik silakan Kak Mursida, ini, karya, waktu itu di-launching di Kanazawa ya, Kak, ya? Iya, betul, Kak. Heeh. Itu tahun 18 kalau 2018 ya, nggak sebelum pandemi ya. Waktu salah. itu Kak Mursida tinggal di Kanazawa dan, sebelum, kembali ke tanah air, itu berhasil, menerbitkan buku berjudul Sakura yang Lain. Yuk, kita penasaran yuk dengar ceritanya yuk. Teman-teman siap ya? Mana suaranya nih teman-teman? Ya, siap. Siap, siap sekali. Siap ya? Oke, Penasaran nih. baik. Ya, silakan Kak Mursida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, senang sekali bisa silaturahim ya pagi hari ini bersama teman-teman semuanya, sahabat FLP Jepang. Ya, Masya Allah, saya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan dan eh, memang ingin apa ya, ingin lebih banyak belajar lagi dari kakak-kakak semua. Terus mudah-mudahan bisa lebih bisa produktif ya di Jepang ini juga. Nah, ya betul sekali. Alhamdulillah kemarin waktu 2018 diberi kesempatan untuk bisa tinggal selama 1 tahun di Kanazawa.
mendampingi suami waktu itu double degree ya di Kanazawa. Nah, karena masih punya satu anak waktu itu, alhamdulillah terinspirasi untuk menulis. Jadi di sela-sela mengurus anak ketika itu, terus di sela-sela ini juga ya, Mbak Dian mengajar anak-anak di masjid, itu pengalaman yang luar biasa bagi saya bisa mengajar mengajar ngaji anak-anak di masjid. Dari situ makin menguatkan ya pengen menulis dan tercetuslah buku Sakura yang lain ini. Nah, sebenarnya buku ini apa ya sebenarnya masih kumpulan cerita-cerita seperti itu yang cerita-cerita pendek mungkin ya dan mudah-mudahan bisa saya tulis lagi. Namun kemarin memang masih cetak sendiri dan sangat terbatas. Mudah-mudahan sih kemarin harapannya buku ini bisa menyimpan kenangan ya ketika tinggal di Kanazawa. Ini diceritakan isi bukunya Kak secara singkat gitu ya? Iya, boleh, Kak. Oh, Silakan. baik. Ya, jadi di sini karakternya itu ada Mas Anta. Mas Anta, istrinya bernama Rima, dan anaknya bernama Tari, gitu ya. Sebenarnya buku ini, tulisan ini saya tulis saja ya. Jadi dulu itu waktu di Kanazawa, karena saya orangnya senang bercerita, maksudnya cerita sama orang gitu ya, kalau ketemu cerita sama orang. Nah, di Jepang kan di Kanazawa waktu itu kondisinya berbeda ya. Akhirnya kalau saya merasakan sesuatu kadang saya tulis gitu. Jadi cerita sendiri. Nah, di situ akhirnya saya tulis beberapa di dalam buku ini. Dan juga karena memang sebenarnya senang gitu untuk tulis puisi sebenarnya. Jadi buku ini juga ada syair-syair puisinya. Mungkin saya bacakan sedikit ya. Hari itu Sakura turut menyaksikan tutur cinta dari sebuah harapan ketakwaan kepada Yang Maha Esa. Tersemat harapan besar di masa itu, kemudian merajutnya dalam bahtera rumah tangga. Santun kata mampu menepis kokoh karang dalam kuatnya badai gelombang, menyulam perangai dalam baiknya prasangka, dan mengubur lara karena perihnya luka. Jadi ini tuh cerita tentang perasaan dan peristiwa seorang perempuan yang baru menikah ya dan meninggalkan segala yang bisa dibilang perempuan banyak mengejar hal itu gitu ya untuk kesuksesan karirnya. Terus pindah ke Jepang dan punya anak kecil, dan disitulah perempuan ini Rima ini mulai bergejolak dengan perasaannya gitu. Nggak kondusif nih Kak. Oke, tunggu sebentar. Dan di dalam buku ini juga ada beberapa puisi ya. Saya bacakan salah satunya. Sakura, tak ada daun tersisa, hanya ranting penuh kelopak. Kelopak manis dan merah muda yang sedang mekar. Sakura, kau dengar tutur cerita ini? Tentang hati yang sedang terbuka dan wajah yang sedang menenggada. Sakura, berkawan dingin dan langgam matahari.
Dikondisikan dulu nggak apa-apa Kak Mursyida. Sakura, Pas, berkawan dingin dan langgam mentari, menata diri untuk tetap teguh menari. Sakura, tak sampai petang dan senja kembali. Kita pun duduk saling menanti, berharap kelopakmu mekar di lain hari. Saya baca sedikit satu tulisan ya yang ada juga di buku ini. Di luar, malam terus berjalan. Angin berkeliaran menabrak setiap benda yang menghalanginya. Benar-benar mencekam. Tidak ada yang dapat kulakukan untuk mengatasi hal itu. Aku terus diteror rasa was-was yang tiada hentinya. Tak terasa, aku meneteskan air mata dalam balutan rasa takut. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari lantai bawah. Aku yakin itu adalah suara pintu yang terbuka. Tetapi, siapa yang membuka pintu tengah malam begini? Mas, Mas, Mas Anta, Mas, itu kamu Mas? Ya itu salah satu apa? Sedikit tulisan yang ada dalam buku ini. Maaf ya Kak, jadi nggak kondusif. iya nggak apa-apa, Masya Allah luar biasa ini. Ini cerita kumpulan cerita pendek gitu ya ternyata ya Kak ya. Iya Kak, iya. Oh, ini bisa dipesan di mana ya Kak? Atau bisa dibaca di misalnya aplikasi platform apa gitu? Ada Iya, info nggak? belum lagi nih Kak, belum ada Belum ya? akannya dan belum eh ya belum ditulis kembali. Tapi Masya Allah lewat Market Day ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat saya lagi pribadi. Wah, ini buku yang ke berapa ya Kak Bersida kalau boleh tahu nih? Eh, Pertama sih Kak untuk solo ya. Untuk solo Kemarin-kemarin ya. seringnya sih ikut-ikut gitu. Ya antologi gitu ya Kak. Wah, Sering keren sekali. Ini penerbitnya penerbit mana ya Kak ya? belum Kak, belum kemarin kan masih cetak sendiri. Oh, waktu itu nyetak sendiri ya. Sendiri. Oh, seperti apa terbatas gitu ya, belum Ya betul betul. dimasukkan ke penerbit. Oh, Ya. begitu. Karena memang isinya kan kemarin masih masih untuk menuliskan memori-memori di Kanazawa gitu. Wah, Dan jadi puisi siapa itu Mas? Itu ya. siapa yang buka pintu? Penasaran nih. Wah, mau nih semoga ini ya kita doakan semoga bukunya ini launching diterbitkan bener ya Kak ya. Covernya juga masih bikin sendiri, jadi masih Oh, gitu. masih sendiri gitu Kak. Ngedit. Waktu itu sudah ada buku fisiknya deh waktu itu seingat saya ya. Cuman saya Iya, nggak dapet juga ya. iya masih ada buku Hmm. fisiknya. Kemarin itu kan saya cetak buat ibu-ibu yang ada di Kanazawa. Oh iya ya. heeh. Ya. Di mana bukunya itu? Sebenarnya yang Saya- tulis ini eh ya salah satunya juga Masya Allah ya, maksudnya berpindah ke sebuah tempat itu dimanapun kita berada ya karena diperjalankan oleh Allah gitu loh Kak. Jadi dengan pernikahan Tari dan Rima dan Anta itu eh, memperkenalkan dua karakter yang berbeda, satu karakter dingin, satu karakter yang eh, ceriwis mungkin ya kalau orang bilang, tetapi akhirnya dua dua pasangan ini eh, bisa sama-sama saling menguatkan gitu. Ya karena ternyata tujuan pernikahan mereka ya memang diawali dengan sebuah komitmen untuk sama-sama tujuan hidupnya mencari ridho Allah gitu. Nah, sempat
sempat ada hal yang membuat berselisih ya, ketika hal-hal keduniaan itu sudah dikejar oleh salah satu pihak misalnya gitu Kak. Nah, pasti akan ada hal yang menjadi perselisihan gitu. Wah, keren sekali ya. Wah, jadi penasaran nih sama isinya. Semoga ini ya Kak ya, segera terbit dan bisa kita nikmati bersama-sama gitu ya. Semoga bisa ditulis kembali. Iya iya, ini rencana mau ditulis kembali maksudnya gitu ya? Nah, insya Allah sih Kak, karena Oh. masih jauh kayaknya ini dari standar-standar penulisan, apalagi habis ikut ini sesi kemarin di FLP. Aduh. Semoga ya, semoga dipermudah gitu ya. Oke, baik. Nah selain, buku ini ternyata Kak Mursida ini juga punya talent unik loh teman-teman, yang kita cari nih untuk FLB Jepang. Mana nih ada yang di sini mungkin pengurus, selain saya, Mbak Lutfi, oh Kak Ega juga ada. Nah kita kita ini ya, ke slide berikutnya ya Kak Mursida ya, nggak apa-apa? Adiknya nggak apa-apa? Lanjut ya. Iya, boleh. Ternyata Kak Mursida ini seorang podcaster. Kita dengerin yuk. Podcast Dongeng Nusantara. Suaranya kedengar ya. Duru-dua nomogane no tontoe ne rabuhai la moelu. Ane na himbali da rumah ako kenta balano itu intaidi da rumah kaya. Kenta aitu nembali da masoe golino ne langke. Halo teman dongeng, selamat datang di podcast Dongeng Nusantara. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan berbagai cerita rakyat yang diambil dari buku 10 Dongeng Nusantara. Selamat mendengarkan ya. Podcast Dongeng Nusantara. La moelu. Aku maladeki ama. Amba amoelu ne amane. Ese goleo la moelu no kala ne gondoi kenta sana masu edaoa. Gole itu la moelu no kala ne kabua. Maka kasi tanurondomo goleo mina. Negawa kenta mahinka na segolu. Ta Rosa gonomo ikua fikirino. Inka tanaku diomo. La muelu kenta duna no hela-helae. Hap. La muelu no poliemo nerako o kenta. He. Kenta hai inia. Inka bulano no pohala be kenta sigahano. Rampahano hulano kenta minahi na pototo be kenta sigahano. Lamuelu no pindalo na dupampangie. Amano no wane katoa. Karubu fo pesuamo welalo itu. Kenta karubu ameka koneako jinande. Amba lamuelu benobaru. No poli na ewine. Lamoelu anamago naoma jinande. Kako gendono lamoelu jinande no balamo. Fo pinda kentamo ne katumbu ini. Fikirino kamukulano. Lamoelu kansuruno karadae ano futibari kasino ne jinande. Goleo ne wine. Oh, jinande, no menteno pitubari, no dulu kabalanoa. Bisara la moelu o katumbu. Minamo na embali na runsane gulu jinande. Gulu no vokala kentano wetehi, no bisara amano. La moelu no bilalalono namo kalai jinande
Pekatata ihintu ne watu. Ambano. Mahingka jinande wetehi lumalesano. Lamoelu nando na embali na mogawane. Sanobasi lamoelu jinande. Jinande no mai no siririno. Minana mandehane. Dua no mogane no tontoe ne rabuhai lamoelu. Ani na imbali da rumah ako ken tabalano itu. Intaidi da rumah kaya. Kenta aitu nembali da masoe golino ne langke. Ambano. Andoa dua de yang kafi ohai ne rabuno lamoelu. Jinande. Jinande. Pikirindo anua. No fitinke ni anu dokunai. Jinande no kala wetompano kagotia. Jinande no kogendo no ura o ana doro dua no wogane ane urada tewiseno. Nina tolala no fulei. Ano magane aitu no gompamo fukat. So kahit tirakuhano. Kantibako kenta balano. Neta kolaono lamoelu no rato. Padamo afikirie. Laloku no kofikiri jinande afikirie newiseki bala. Hey, fola pakaneo kentaku. Nurudua anamogane itu dokoendu do fontinke. Andoa do foewa lamoelu. No rimba lamoelu no alabone we kagotia no gompa ne hulando anamogane itu. Aduh, mataku bisara andoa na fosipulei ofuka. Jinande no fulei ne fobuni hutono. Lamoelu no tilenka lalono. Andoa itu dua mara makadokala. Sanetamo lamoelu no basi mo jinande. Jinande no mai ne baru. Minana te fikiria. Jinande no buga pundano. Nondau lamoelu no punda uletehi. Wah! Jinande no lamoelu doleni no kodoho dorusa kawotia. Nakumara ne hamai intai di jinande. Minana ompona doratomo we pulau karubu. Lamoelu no kogendo rampahano pulau aitu no bari no tumbuhi we sau no ko bageko o bulawa we perak. Jinande misalo lamoelu ni ala bakeno aitu so hadiano ko bolosino lalono. Terima kasih jinande no kamunti lamoelu no baru. Saratemo lamoelu beamano nembali no rangkaea hingkatadamo aitu. Andoa sajia ne pandu lalondo menalalengkea do rangkaea. Minanati lentua o rayatia ne bantundo andoa. Podcast Dongeng Nusantara. Ah, ini nih. Gimana Kak Mursida? Ini ternyata bahasanya kita nggak ada, saya nggak ngerti gitu Kak. Bisa nggak ceritain tentang podcast dongeng Kakak ini ya? Coba silahkan Kak. Ini bahasa Muna, Kak. Bahasa Muna, Muna ya. Muna itu salah satu suku di Pulau Sulawesi.
tepatnya di Sulawesi Tenggara gitu. Ada salah satu suku ya di Sulawesi Tenggara. Jadi di Sulawesi Tenggara itu ada beberapa suku ya, yang paling terkenal itu ada Tolaki, Buton. Nah, salah satunya ada Muna gitu. Nah, kebetulan yang diambil ini cerita dari Sulawesi itu cerita Lamoelu ya, tentang ada anak ya yang mendapat ikan ikan emas, terus dia bawa ke rumahnya, dia taruhlah di ikan itu di sebuah wadah. Nah, besok harinya ikan ini membesar. Ikan ini membesar ya. Pokoknya Lamoelu ini, nama anaknya Lamoelu, sangat sayang sama ikan ini. Terus kata bapaknya, Lamoelu, itu ikanmu ini apa namanya? Udah besar. Pindahkan mainan ikannya ya, pindahkan ikannya ke tempat yang lebih besar gitu kan. Diambilkanlah ya ke tempat yang lebih besar. Nah, terus semakin membesar nih ikannya Lamoelu. Nah, bapaknya bilang, kamu mau namain siapa nih ikanmu gitu kan? Terus saya mau namainnya Jinande gitu katanya. Jinande. Ya, ini harus dilepas ke laut nih gitu kan. Akhirnya dibawalah kan, dilepas ke laut. Pokoknya Lamoelu sayang banget sama Jinande ini, sama ikannya. Nah, terus ketika dilepas di laut, ya Jinande pokoknya sayang-sayangan lah sama ikan ini, dadah gitu kan. Dadah gitu. Nah, Lamoelu tuh sering sekali pergi menengok ya, bermain bersama Jinande gitu di laut gitu. Nah, dan masyarakat tuh mempercayai ya bahwa Jinande ini Jinande ini punya kelebihan itu kan, dia ikan yang besar, terus ya sebenarnya ini juga sih kalau cerita rakyat kadang ada syirik-syiriknya gitu kan ya. Cuman ini lebih kepada ya, karena ini komunitasnya adalah komunitas umum ya. Jadi mereka lebih kepada memperkenalkan kembali agar anak-anak di kampung itu bisa mencintai literasi dengan dengan cerita rakyatnya yang memakai bahasa lokal seperti itu. Jadi ada campaign-nya di situ, kampanye tentang bahasa lokal gitu. Nah, terus ada 2 anak yang melihat Lamoelu gitu. Dia melihat gimana sih cara Lamoelu buat memanggil Jinande gitu kan, biar kita kelabui ikan Jinande, nanti dia pikirnya yang manggil Lamoelu padahal kita gitu. Nanti kita akan kaya kalau kita punya ikan Jinande itu gitu. Karena mereka mempercayai di bawah laut itu ada emas dan perak, ada harta karun lah gitu kan, yang Jinande ini jaga gitu. Jadi si 2 anak nakal ini katanya ya, si 2 anak iseng ini pengen gitu memiliki Jinande gitu. Dia lihat, caranya dengan memanggil Jinande kayak gitulah suaranya Lamoelu. Udah tuh, akhirnya mereka Lamoelunya dikasarin gitu ya, ditangkap. Terus mereka ini mereka cosplay jadi Lamoelu, dipanggil-panggil Jinande gitu. Tapi ternyata mereka tidak berhasil, dan Lamoelu berhasil mempertahankan Jinande ikannya. Gitu Kak. Nanti mungkin ada cerita yang lain, ayo kita bikin podcastnya. Wah, seru sekali ya. Ternyata selain menulis juga Kak Mursida juga ini ya, kemampuan storytelling-nya dalam bentuk suara ya, luar biasa. Mungkin ada juga cerita yang sama tetapi dituturkan dalam bahasa lain mungkin ya Kak ya, mungkin bahasa Indonesia mungkin ya agak. Jadi sebenarnya saya punya beberapa storytelling ya Kak, tentang Nabi gitu, tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan tauhid atau akidah anak, karena kami juga itu Kak, tadi yang saya cerita di awal ya, kami ada Akademi Tadabbur Quran untuk anak.
Nah, Nah, bisa diceritakan lagi tuh Kak. Tadi kan mudah-mudahan. ini ya belum pada tahu nih ya teman-teman yang Nah, udah jadi hadir di sini. Masya Allah ya, itu buat kami dan beberapa teman-teman tim, itu pandemi kemarin itu salah satu keberkahannya, Masya Allah, kami bisa melaksanakan kelas-kelas tadabur Quran. Jadi kelas tadabur ini adalah memperkenalkan, sebenarnya buat semua usia, tapi eh, apa namanya, ada juga untuk kelas khusus anak. Kalau kelas khusus anak ini kita menceritakan tentang kisah-kisah seperti itu. Namun kisah-kisahnya diambil dari Quran. Jadi anak-anak itu bertadabur Quran. Kenapa tadabur yang kami ambil ininya, apa namanya, diksinya? Karena benar-benar ingin mempelajari ayat per ayat dari Quran, lalu melihat terjemahannya, lalu menyelami makna yang terkandung dalam setiap ayat. Nah, kalau buat anak-anak ini, kami konsennya ke apa namanya, kisah-kisah itu, kisah-kisah yang bisa mendidik ketauhidan anak ya, yang ada di dalam Al-Quran. Gitu sih Kak. Jadi nah ada juga videonya. Kalau kelas anak ya, dia ada videonya. Nah, di situ yang apa namanya, kami bikin ininya apa, video-video storytellingnya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa juga nih, kita bikin juga biar ada apa, bahasa-bahasa Jepangnya kayak kayak gitu kan. Asik tuh buat anak-anak gitu Kak. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Semoga ini ya semakin banyak storytelling, cerita-cerita yang Islami begitu ya Kak ya, yang religi yang tentunya sangat bermanfaat untuk generasi Muslim di Jepang gitu ya Kak ya. Amin ya. Iya, amin. Jadi ya ini nih ternyata ini ya Kak Musida punya banyak karya lainnya yang mungkin nanti bisa kita gali lagi di kesempatan berikutnya ya Kak, Insya Allah. Kemudian ada yang mau ini mungkin Kak diinfokan tentang apa alamatnya, bagaimana melihat podcast Kak Musida atau karya-karya yang lain, mungkin Kak Musida ada uh, ini mau share info tentang itu, gimana mungkin bisa lihat karya ini. Iya, kalau untuk apa, untuk podcast dan video ini, video anak-anak ya memang belum belum di-share ya Kak, belum di-share ke apa, ke luas ya. Makanya mudah-mudahan nanti lewat FLP Jepang bisa apa, sama-sama menginisiasi, kita bikin yang lebih standar dan bisa untuk dikonsumsi oleh publik. Karena biasanya kami putarkan itu dalam proses pembelajaran kelas. Seperti itu. Kalau yang podcast Dongeng Nusantara tadi, kita bisa lihat di Rumah Dongeng Mentari, boleh, atau ya bisa sih di Rumah Dongeng Mentari. Saya juga di apa namanya, di Instagram baru-baru aja ini pas lagi di Jepang lagi, baru-baru aja aktif lagi gitu Instagramnya. Terus juga masih masih belum rapi ya, ya qadarullah, apa namanya, belum, manajemen waktunya belum bagus, Kadian. Masih mencari cara beradaptasi dengan 4 anak-anak ini yang kecil-kecil. Mohon doanya. Luar biasa sekali. Nah itulah ya kita bukan alasan kita sibuk untuk berhenti berkarya gitu ya Kak ya, saya sendiri malah ini ya mengingat gitu loh Kak Mursida segitu kesibukannya masih aktif berkarya. Masya Allah, luar biasa banget. Terima kasih ya Kak Mursida atas sharingnya hari ini. Luar biasa sekali, kita mendapatkan banyak ilmu dan manfaat, bahkan kita belajar sedikit bahasa daerah gitu ya, bahasa daerah Sulawesi Tenggara gitu, yang tadi mas saya pikir Jinan, oh Jinan itu bahasa Jepang. Ternyata bukan gitu. Betapa keberagaman ini sebuah berkah gitu ya untuk kita sebagai umat manusia, untuk
seperti dikatakan ini ya, seperti firman Allah dalam Al-Quran tentang keberagaman ini uh, sebuah berkah untuk kita saling mengenal satu sama lain, untuk bisa mengerti satu sama lain. Teman-teman. Mungkin saya bacakan sedikit komentar yang di kolom chat. Dari Kak Ida, harusnya tambahin subtitle nih Kak. Oh iya ya, pasti kita penasaran sama artinya apa gitu ya. Kemudian dari Kak Imad, bisa jadi ada pengenalan budaya dan bahasa daerah di Indonesia ya. Iya ya, ini ternyata merupakan proyek ini ya, pengenalan dongeng ya Kak ya. Bukan hanya dari Sulawesi aja, tapi juga mungkin dari daerah-daerah lain gitu ya. Ini dari Kak Abdul, ini keren katanya. Baik, alhamdulillah mungkin kita cukupkan dari materi pertama. Dari ada dua orang ya hari ini yang akan menampilkan promosi karyanya. Kak Heru, apakah ada di sini? Ini Kak Abdul ya, bukan Kak Heru ya. Belum ada ya, mungkin belum hadir ya. Beliau juga tidak konfirmasi gitu. Hadirnya. Bisa berhalangan atau tidak gitu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau ada komentar dari teman-teman di sini, mungkin Kak Anita, Kak Lutfi, Kak Ega, Kak Imas, Kak Abdul, silakan kalau ingin open mic, ada pertanyaan atau komentar yang disajikan. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya hari ini acara dengan Market Day. Gimana teman-teman? Ada yang ditambahkan lagi? Mungkin sebelum kita tutup acara, ada pengumuman. Ada pengumuman. Ini coming soon, insya Allah kita FIB Jepang akan mengadakan festival Pena Matsuri, Pena Festival, dan kali ini kita akan adakan hybrid insya Allah. Jadi ada acara langsungnya dan juga akan ditayangkan melalui Zoom atau YouTube FIB Jepang. Begitu rencananya seperti ya. Untuk acara langsungnya kita akan adakan di Tokyo tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Insya Allah ya, mungkin infonya akan segera disebarkan oleh pengurus FIB Jepang. Baik, mungkin itu saja pengumuman dari kami. Kita tutup bersama acara ini dengan bacaan alhamdulillah dan penutupan Indonesia. Kita tutup dengan acara market ini doa bersama. Dan terima kasih untuk Kak Musibah, untuk teman-teman yang sudah hadir juga. Terima kasih. Iya, adiknya juga masalah itu ya. Dan ini sedikit pantun gitu ya. Bunga mawar dihinggapi lebah, hati-hati yang memetiknya. Tiba juga saat kita berpisah, dengan lagu, pamit undur dulu ya. Terima kasih ya teman-teman, Kak Anita, Kak Iman, Kak Lutfi, ini sudah yang sudah datang. Sampai jumpa di acara Pena Lagu berikutnya. Di bulan depan insya Allah November juga insya Allah di Ahad kedua ada juga Pena Lagu Market. Baik. Terima kasih ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.